Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yang berada di jilid 4. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang yang namanya matlayin atau matlin. Apa itu matlayin atau matlin? Yakni apabila ini ada ya sukun atau waw sukun atau ya mati atau waw mati dan harokat sebelumnya adalah fathah. Sebelumnya kita telah mempelajari jika ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka itu namanya mat tobi'i, dibaca panjang, tina contohnya. Sekarang kalau ada ya sukun atau waw sukun didahului fathah, maka ini namanya mat layin atau matlin. Maka ya ini berbunyi i. Contohnya taina, jadi harus dibaca cepat. Taina. Bawahnya contohnya baina, maita. Jadi langsung cepat. Ini juga namanya mat layin, waw sukun atau waw mati sebelumnya harokatnya fathah. Maka dibaca cepat, wawnya ini diganti menjadi u, berbunyi u, menjadi sauma. Jadi tidak boleh dibaca sauma, nggak boleh. Jadi langsung sauma. Selanjutnya, materi selanjutnya yakni tentang idhar. Jadi idhar itu bermacam-macam anak-anak. Jadi sesuaikan dengan babnya dulu. Yang pertama ini babnya mim sukun. Ini namanya idhar syafawi. Kalau mim sukun berarti idhar syafawi. Jadi idhar syafawi itu apa? Jadi idhar syafawi apabila ada mim sukun atau bisa kita sebut mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka itu namanya idhar syafawi dan harus dibaca jelas. Contohnya ini dzalikum fadzuquhu. Ini ada mim sukun bertemu fa. Jadi selain mim dan ba berarti hurufnya banyak sekali. Jadi ini harus dibaca jelas. Dzalikum fadzuquhu. Jadi dibaca jelas dan cepat. Kemudian ini idhar juga. Ini tetapi babnya nun sukun. Ini namanya idhar halki. Apa itu idhar halki? Apabila ada nun sukun bertemu hurufnya ada 6, yakni hamzah, ha, ha, kho, ain, wain. Ini juga dibaca jelas. Contoh ini ada nun sukun bertemu ain, maka dibaca idhar halki, bacanya an, aman. Gak boleh an, gak boleh. Jadi harus dibaca cepat. An, aman. Kemudian ini ada nun sukun bertemu ha. Juga dibaca idhar halki, bacanya in, hadza. Selanjutnya ada juga namanya idhar wajib. Apa itu idhar wajib? Apabila ini ada nun sukun bertemu ya atau nun sukun bertemu waw dalam satu kalimat. Jadi tidak dalam 2 kalimat. Kalau 2 kalimat itu namanya nanti bisa menjadi idgham biunnah. Kalau ini nun sukun bertemu ya dan waw dalam 1 kalimat, maka ini namanya idhar wajib dan harus dibaca jelas. Contoh, bun ya nun, tidak boleh dibaca bui ya nun, tidak boleh. Ini harus dibaca idhar. Bun ya nun, kin wa nun, sin wa nun. Ada juga satu lagi contoh dunya. Jadi idhar wajib contohnya hanya ada 4 itu saja. Selanjutnya ini tentang mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka ini namanya bacaan ikhfa syafawi. Jadi harus dibaca dengung. Contoh ada mim sukun bertemu ba. Lahum biha. Jadi harus dibaca dengung dan agak lama. Tidak boleh dibaca lahum biha, tidak boleh. Jadi harus ada dengungnya. Lahum biha.
mahum bibalighi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang al. Jadi ini ada yang ada di tajwid itu hukum bacaan al ta'rif. Jadi ini ada al, namanya al qamariyah atau idhar qamariyah. Ini harus dibaca jelas. Jadi alhamdu langsung, tidak boleh alhamdu, tidak boleh. Jadi langsung alhamdu. Bawahnya ini contohnya langsung. Ada wa bertemu dengan al, jadi langsung wal asri, wal fajri. Jadi tidak boleh dibaca panjang, wal tidak boleh, jadi langsung wal fajri. Oke, selanjutnya ini namanya tasydid. Jadi tasydid itu hurufnya double. Ini tandanya, jadi seolah-olah hurufnya itu dua. Contoh illa, jadi L-nya dua, lamnya dua, seolah-olah jadi yang pertama sukun, yang kedua berharokat, jadi harus dibaca double. Ini juga nun tasydid dan mim tasydid, ini namanya bacaan gunnah, maka ini harus dibaca agak lama, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain kan langsung illa gitu, kalau ini agak dengung. Contoh nun tasydid anna, amma, annahu, amma, annahum. Materi selanjutnya yakni tentang bacaan qalqalah. Jadi apa itu qalqalah? Jadi itu bacaan yang dibaca memantul. Jadi ini hurufnya qalqalah cuma ada 5, yakni ba, jim, dal, to, kof, atau biasanya anak-anak menyebutnya dengan baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Jadi bacanya harus memantul. Contohnya ba sukun, jadi harus dibaca bab. Ini baj, bad, boto, boko, jadi harus memantul. Contoh ba sukun, wa ab ko, jim sukun, wajhika, dal sukun, qodhan, to sukun, maqla'un, qaf sukun, aqlamin. Untuk materi yang terakhir kita akan menerangkan tentang mim sukun bertemu mim. Ini namanya bacaan idgham syafawi, dibaca dengung. Ini ada mim sukun bertemu mim, jadi sama, bacanya sama seperti mim tasydid, jadi sama kayak gunnah, jadi harus dengung. Contoh lakum ma, walahum maqami'u, fa inna lakum ma sa'altum. Jadi ini namanya termasuk bacaan idgham syafawi. Jadi itu anak-anak materi-materi yang berada di jilid 4. Jadi semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa bertemu kembali untuk mengaji bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.